Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Sarifatul Marifah, NIM 27, dan teman saya Suci Wulandari Rasis, NIM 03, akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Studi Feminisme, Studi Kasus Empati dan Perilaku Prososial pada Komunitas TKW Taiwan dengan dosen pengampu yakni Ibu Hajah Siti Hikmah SPD MSI. Table of content pada materi kali ini yakni yang pertama pendahuluan, empati dan prososial, metode penelitian, dan yang terakhir hasil dan kesimpulan. Fenomena tentang TKW memang selalu marak diperbincangkan. Salah satunya adalah terjadinya feminisasi tenaga kerja, yaitu jumlah migran perempuan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Yang pertama, pendahuluan. Feminisasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah terlihat sejak awal tahun 80-an. Hal ini dapat diamati dari data selama periode 1983 sampai dengan 2005 yang memperlihatkan bahwa sejak tahun 1984 sampai dengan 1985 jumlah migran perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Menurut Hugo pada tahun 2004, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi sudah menjadi fenomena yang umum di Asia Tenggara selama 50 tahun terakhir. Fenomena maraknya migrasi yang dilakukan perempuan ke luar negeri membawa berbagai dampak pada kehidupan sosial perempuan yang bersangkutan dan pada masyarakat secara umum. Fenomena maraknya migrasi yang dilakukan perempuan ke luar negeri membawa berbagai dampak pada kehidupan sosial perempuan yang bersangkutan dan pada masyarakat secara umum. Menjadi migran perempuan yang lebih akrab disebut TKW atau tenaga kerja wanita merupakan pilihan para perempuan sebagai jalan pintas untuk memutus rantai kemiskinan. Rendahnya penghasilan dan kesempatan kerja menyebabkan sebagian penduduk dari desa Purwodadi melakukan migrasi ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja wanita atau TKW, sehingga menghasilkan kiriman ke daerah asal atau remiten yang dialokasikan untuk kegiatan konsumtif dan produktif, sehingga membawa perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga di daerah asal. Selanjutnya mengenai empati dan prososial. Penelitian problem pada tahun 2008 menunjukkan bahwa individu yang memiliki rasa empati dapat membentuk perilaku prososial. Perilaku individu yang melakukan tindakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Individu yang memiliki empati adalah individu yang menghargai kesejahteraan orang lain untuk membantu. Penelitian Eisenberg pada tahun 2010 menemukan bahwa ada hubungan antara empati dan berbagai indeks perilaku prososial. Individu yang memiliki rasa empati dapat meningkatkan perilaku prososial, seperti menjadi relawan, membantu orang lain tanpa menerima imbal balik, peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Individu yang memiliki empati dapat memotivasi terbentuknya perilaku prososial, emosi, dan persepsi diri. Individu yang berulang berlatih untuk berempati dapat mengarah pada kebiasaan individu untuk berempati pada orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dengan studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara. Subjek peneliti atau informan dalam penelitian ini ialah komunitas TKW Taiwan dengan mengambil 3 informan. Alat atau instrumen utama pengumpulan data penelitian ini ialah dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber
Sedangkan analisa data yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan atau menjelaskan data dari informan mengenai empati dan perilaku prososial yang didapat berupa kata-kata dari kata-kata tertulis maupun lisan. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 3 informan yang mana mereka tergabung dalam sebuah komunitas yang bekerja di luar negeri, tepatnya di Taiwan, didapati hasil bahwa mereka melihat teman mereka yang bernasib sama dengan mereka, yakni sama-sama mencari rezeki dan berjuang di negeri orang. Mereka saling menyemangati satu sama lain ketika mereka lagi berkumpul di sebuah tempat dan makan bersama atau sekadar pas waktu ketemu di jalan ketika berbelanja di toko Indo. Selanjutnya, kesimpulan dalam mini riset ini adalah fenomena tentang TKW memang selalu marak diperbincangkan. Salah satunya adalah terjadinya feminisasi tenaga kerja, yaitu jumlah migran perempuan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Menjadi migran perempuan yang lebih akrab disebut TKW, tenaga kerja wanita, merupakan pilihan para perempuan sebagai jalan pintas untuk memutus rantai kemiskinan. Banyaknya TKW yang migrasi ke luar negeri, khususnya Taiwan, untuk mendapatkan penghasilan menjadi latar belakang terbentuknya komunitas TKW Taiwan, di mana anggota komunitas tersebut adalah para TKW Indonesia yang bekerja di Taiwan. Komunitas tersebut dibuat untuk saling berbagi informasi dan menguatkan tali persaudaraan dikarenakan mereka bekerja di negeri yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaan di WA grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.